Kali ini aku menceritakan tentang salah satu bisnis yang menurut aku cukup menjanjikan sih ya. Namanya Zuzu Pet Care. Hari ini aku mau membedah nih Zuzu Pet Care dari sisi bisnisnya. Welcome to Bedah Bisnis. Nama aku Nadira dan hobi aku adalah mencari tahu gimana suatu bisnis itu berjalan dan gimana aku bisa membuat bisnis itu menjadi lebih baik lagi. Di sini ada Zuzu yang ada di Malang dan aku ya emang lihat ya tempatnya itu bagus banget. Dan dari tempat yang dia miliki, dia tuh bisa menargetkan untuk market yang kelas menengah atas. Jadi dia bisa tuh punya customer yang secara ekonomi dia itu lebih mampu untuk mengeluarkan banyak duit untuk para anabul-anabul mereka. Dan di sana tuh cukup lengkap banget ya. Fasilitasnya itu juga lengkap. Itu kayak model one stop shopping gitu loh. Jadi semuanya itu pada serba ada. Ada vet, ada grooming, ada cat hotel gitu-gitu. Jadi semua itu ada gitu dan itu lengkap dan itu semuanya serba bagus. Oke, kalau dari lihat harganya, harga yang di pet groomingnya itu udah cukup bersaing ya. Malah bahkan menurut aku tuh cenderung agak di bawah harga pasar. Masih masuk harga pasar tapi yang kelas-kelas bawah gitu loh. Padahal harusnya menurut aku nih ini tuh salah harga menurut aku ya. Karena terlalu murah. Seharusnya dia bisa memberi harga yang lebih karena emang facility dan servisnya itu udah beda dari pet care yang lain. Dia lebih bagus daripada pet care yang lainnya. Terus info di highlight aku lihat ini juga udah cukup lengkap, udah cukup rapi. Cuman sayangnya yaitu tadi Instagramnya masih belum maksimal dan followernya juga nggak begitu banyak ya, masih under 500 gitu, under 1000 bahkan under 500. Tapi aku lihat di ulasan di Google itu semuanya pada bintang 5. Nah itu kan udah lumayan banget kan, belum sebulan ulasannya udah menurutku lumayan ya, karena ulasan di Google tuh kadang orang males kan. Tapi situ udah lebih dari 10 dan semuanya bintang 5. Yang bisa ditingkatkan sebenarnya banyak banget. Cuman aku bakal lihat dari sisi media sosialnya nih, kayak marketingnya ngebungkusnya kayak gimana sih. Aku udah nulis ada 3, cuman aku bakal lebih fokus ke vetnya sama ke cat hotelnya. Calon customer mereka adalah orang-orang yang kayak mending aku tuh bayar lebih mahal tapi dapat facility yang jelas, dapat facility yang bagus sekalian gitu loh, daripada aku bayar yang murah tapi dapatnya murahan gitu. Nah calon customer mereka itu pola pikirnya tuh kayak gitu. Dan kalau mau menampilkan Zuzu Pet Care di media sosial ya harus serupa dengan pemikiran calon-calon customer mereka biar mereka tertarik dan mereka percaya ke Zuzu Pet Care-nya itu tadi. Ini bisa dilakukan oleh Zuzu Pet Care dan siapapun yang punya pet care juga. Kalian tuh bisa gini loh, bercerita gitu. Hari ini ada yang datang siapa, dia kenapa, namanya siapa, mungkin juga umurnya berapa, terus dia sakit apa, terus kemudian mentreatmentnya gimana bisa tahu kalau dia tuh sakit ini gitu. Misal ciri-ciri sakit ini tuh, oh dia terlihat lemas, begini dan begitu, akhirnya disimpulkan bahwa dia tuh sakit ini gitu. Dan kemudian gimana cara treatmentnya. Nah itu dokter hewan itu bisa cerita, misal dia sembuh lah atau masih dalam pengobatan dan lain sebagainya, orang-orang tuh tertarik gitu loh. Kalau misalnya masih dalam penyembuhannya, kita minta doanya dan lain sebagainya, orang-orang tuh bakal merasa tersentuh. Of course lah, namanya juga anabul ya, pasti orang-orang tuh senang banget sama namanya kucing, sama namanya anjing, sama yang lucu-lucu tuh mereka suka banget. Dan ya itu yang dinaikkan, why not gitu kan. Oh ini lagi banyak nih penyakit yang saat ini tuh banyak diderita oleh para kucing, oleh para anjing gitu misalnya. Nah gimana tipsnya, gimana cara mencegahnya, gimana tahu kalau si dia lagi mengidap penyakit itu gitu misalnya. Itu ceritakanlah. Dan itu akhirnya membuat para calon customer atau mereka yang melihat itu bakal ngerti, oh ternyata dokter hewan ini pinter ya, dokter hewan ini tuh wawasannya luas ya, dokter hewan ini tuh kompeten loh, ternyata nggak aneh-aneh gitu, dia dokter hewan yang beneran gitu ya. Nah itu kalau misalnya bisa menceritakan hal itu kan orang jadi oh ya aku percaya sama orang ini untuk mengobati anak-anakku gitu. Kalau misalnya nih ada anak berbulu mereka sakit gitu ya, mereka tuh bakal ingat oh di Zuzu itu punya dokter hewan yang bagus loh, ayo coba ke sana. Meskipun ya rumah mereka itu agak jauh, tapi mereka tuh bisa loh memilih Zuzu Pet Care karena apa? Mereka udah percaya sama vetnya, sudah percaya sama dokter hewannya, dan mereka dengan rela ya memilih untuk tempat yang lebih jauh atau bahkan yang sedikit lebih mahal dari budget biasa mereka, tapi anak-anaknya itu sembuh. Ya kenapa nggak pakai cara itu? Oh kita kan juga saling membantu antara
dokter hewannya membantu pasiennya udah sembuh, kan yang punya juga senang gitu kan. Oke, kita juga saling membantu daripada dokter hewan yang abal-abal terus si ownernya udah bayar mahal tapi ternyata nggak sembuh malah makin parah lah. Itu kan gimana gitu kan, nggak enak. Kalian bisa nerapin itu dan nggak harus dari media sosial agency kayak aku gitu ya, nggak usah. Kalian bisa melakukan itu sendiri asal kalian mau mencoba, mau repot ngedit dan mau merepot bikin skrip video gitu ya. Ya memang semua harus ada usahanya sendiri gitu ya. Next, ini cat hotel nih. Nyari yang bener-bener cat hotel yang bagus itu menurut aku di Malang belum ada di pikiran aku gitu. Aku belum pernah nemu gitu. Mungkin ya teman-teman juga yang punya cat hotel atau penitipan hewan gitu, membuat kontennya itu sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan sebelum ada libur panjang. Kalau misalnya punya budget lebih, silahkan 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya diiklankan. Itu pasti lebih ngena lagi. Tapi kalau enggak, ya silahkan buat konten secara mandiri, secara terus-menerus konsisten selama 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Jadi orang-orang bakal ngerti, oh ini loh di tempat ini ada penitipan hewannya, ada cat hotelnya gitu. Oke, nanti kalau misalnya libur panjang aku nitipin ke sana. Kalau nggak ada libur panjang gimana? Tetap kasih lihat tuh fasilitas-fasilitas yang di sana apa aja. Misal tuh kalau yang kandang yang kecil sekian nih tempatnya, tuh dapatnya yang kayak gini nih. Gitu. Perlakuan apa aja yang diberikan ke anak-anaknya gitu. Misalnya, oh ini lagi kedatangan nih si kucing A gitu. Namanya ini, dia umur sekian. Kucing A ini dia anaknya sifatnya begini dan begitu. Kita kasih makan jam segini, kita bersihkan kandang jam segini, kita ajak mainan begini dan begitu, di videoin. Orang tuh seneng kok dengan kayak gitu. Kalian kalau yang punya penginapan kayak gitu silahkan mau bikin kayak gitu ya. Ya emang effort, tapi namanya bisnis, kalau nggak usaha ya gimana? Namanya bisnis ya berusaha. Itu yang bisa dilakukan juga di sana. Oh lagi dikasih makan, kita kasih makannya ini loh, kenapa kok kasih makan ini? Itu kan juga bisa tuh disambungin ke pet supply-nya dia itu kan, yang jual makanan. Oh kita ada loh jual makanan ini juga, kalian kalau mau bisa beli di sini harganya sekian, jadi satu gitu. Misalnya nih ada libur panjang tuh, akhirnya bikin paket gitu. Oke, yang mau nitipin kucingnya nih di cat hotelnya Zuzu, minimal nginep 5 hari tuh. Setelah 5 hari nginep gitu, kasih promo nambah 100.000, dapat grooming, dapat vet juga, bisa dicek sama vet, terus dapat misalnya sampel makanan gitu kan. Mereka kemungkinan besar bakal mau nambah itu gitu. Kucingnya setelah dititipin sana balik-balik udah wangi, udah bersih gitu. Why not? Toh juga Zuzu punya kemampuan itu sebenarnya, cuman mungkin belum ke arah sana atau mungkin sudah difikirkan tapi belum dieksekusi. Itu masih 2 aja, belum masuk groomingnya, belum masuk pet supply-nya. Kenapa sih kok aku bahas Zuzu gitu? Karena aku tahu ya, dari aku waktu lewat lihat tempatnya itu, bikin tempat sebagus itu modalnya nggak murah, paling nggak butuh ratusan atau bahkan MM-an. Dengan fasilitas dia yang bagus kayak gitu, belum lagi kan perlengkapan vetnya yang nggak mungkin itu murah. Dan kemudian aku lihat harga dia sekarang dengan harga yang menurut aku itu harga pasar yang di bawah. Zuzu itu bakal sulit untuk survive dengan jangka panjang kalau dia nggak punya basis customer yang gede. Kenapa? Karena dia bakal sulit improve gitu loh ke depannya. Jangankan improve, bertahan aja mungkin udah kayak sesak nafas gitu ya. Ya entah apa di dalamnya terjadi apa. Kekuatan besarnya Zuzu itu malah belum dipakai. Kekuatan Zuzu yang one stop shopping itu nggak dipakai sama Zuzu. So ya buat Zuzu nih, kalian bisa tuh melakukan apa yang aku sebutkan tadi untuk vetnya dan untuk cat hotelnya. Kalian bisa pakai itu. Kalau misalnya ada budget, silahkan kalian bisa ngundang-undang orang buat di grooming nih, kita bikin free tapi bikinin konten ya kayak gitu bisa. Atau misalnya kalau modalnya misalnya nggak bisa, aku tuh selalu kayak kalian punyanya apa pakai itu dulu gitu, maksimalkan itu. Kalau mau nambah budget silahkan nambah budget gitu, kalau sudah ada hasilnya gitu. Kalau belum ya pakai aja yang ada dulu. Yang ada apa, kalian udah punya jasa yang bagus gitu, ya itu udah, menurutku itu sudah separuh memenangkan pertandingan buat aku. Ya itu udah pakai dulu aja gitu loh.
Ya I hope ya ini bisa bantu Zuzu atau pet care yang lain yang dengerin ini, atau mungkin bisnis yang lain bisa lah survive atau bahkan meroket lebih tinggi lagi ke depan. Buat kalian yang punya bisnis yang mau dibedah juga kayak Zuzu Pet Care tadi, kalian bisalah DM aku, kita nanti ngobrol di sana lebih jauh. Kalian perlunya apa, kalian mau dibantu yang kayak gitu. Oke, thank you for watching my video, see you on the next episode, bye bye.